Salam jumpa dalam kuliah secara digital, sistem dan manajemen teknologi informasi. Dan topik kali ini akan membahas mengenai jaringan dan komputasi awan atau yang kita kenal dengan cloud computing. Tujuan pembelajaran dalam topik kali ini, pertama kita ingin melihat bahwa jaringan ataupun konektivitas itu menjadi hal yang sangat penting dalam sistem dan teknologi informasi. Kemudian jaringan itu punya topologi dan tipe-tipenya. Itu nanti kita akan coba pelajari sehingga kita memahami bagaimana sih topologi maupun tipe jaringan di teknologi informasi ini. Kemudian kita juga ada satu pembedaan bahwa jaringan itu ada yang berkabel atau yang tidak berkabel atau wireless. Itu juga akan menjadi bagian penting di dalam mempelajari jaringan terkait dengan teknologi informasi. Kemudian dalam kaitannya itu kita juga ingin mempelajari internet dan web yang merupakan dasar atau yang merupakan fondasi awal pengembangan internet dan teknologi informasi sampai saat ini. Yang tidak kalah penting, kita juga akan membahas secara garis besar apa itu Internet of Things. Bahwa benda-benda ataupun suatu kejadian itu bisa saling dihubungkan untuk dikendalikan sehingga mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian berikutnya adalah kenapa kita perlu mengembangkan atau kreativitas atau inovasi apa sebetulnya cloud computing ini. Ini menjadi dasar dari tujuan pembelajaran pada bab ini. Terkait dengan itu, kita ingin mempelajari mengenai dasar-dasar jaringan, kemudian internet, WWW, atau dalam bahasa Indonesia adalah jaringan jagat jembar. Kemudian Internet of Things dan komputasi awan itu sendiri. Ya, untuk memulai kami akan mulai dengan suatu contoh di dalam pembahasan jaringan. Namun demikian, pada tahun 2020 ini saya ingin menyampaikan dua hal terkait dengan Presiden Jokowi. Terkait yang pertama adalah keinginan membangun autonomous vehicle di ibu kota negara, dan yang kedua nanti terkait dengan transformasi digital. Pada bulan Januari 2020, Presiden punya keinginan setelah sidang kabinet bahwa autonomous vehicle itu akan diterapkan di ibu kota negara. Itu sebelum ada wabah pandemi atau wabah COVID. Nah, di situ diharapkan bahwa ibu kota baru akan menjadi suatu showcase bahwa Indonesia menjadi suatu negara yang mempunyai teknologi yang maju, dimulai dengan autonomous vehicle atau driverless system. Suatu sistem yang tidak menggunakan orang atau meminimalisasikan intervensi orang di dalam menjalankan tugas keseharian. Entah itu untuk pergerakan, entah itu untuk mengangkut barang, entah itu untuk otomatisasi dalam satu layanan-layanan tertentu. Nah, itu pada bulan Januari, sedangkan pada bulan Maret ada wabah pandemi. Mungkin ada suatu perubahan ataupun suatu pergeseran prioritas. Pada bulan Agustus 2020, Presiden juga menekankan ada 5 langkah untuk percepatan transformasi digital di Indonesia. Yang pertama adalah bahwa ada sekitar 12.500 desa di Indonesia, di antara 75.000 desa, itu masih belum terhubung oleh internet. Maka pemerintah meminta pembantunya untuk melakukan percepatan
terhubungnya 12.500 desa tersebut dengan internet. Yang kedua adalah persiapan roadmap masing-masing sektor di dalam transformasi digital, entah itu di sektor pendidikan, entah itu di sektor transportasi, entah itu di sektor kesehatan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pusat data nasional. Menarik ini, bagaimana sih data-data itu bisa dikumpulkan di dalam satu pusat data. Apakah terdistribusi atau terpusat atau bagaimana? Ini satu tantangan di dalam pengembangan sistem dan teknologi inovasi yang barangkali tantangan kita semua. Yang keempat adalah bagaimana dengan talenta. Siapkan kebutuhan SDM talenta digital. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan regulasi, pendanaan maupun bisnis model mungkin gitu ya, terkait dengan transformasi digital di Indonesia. Ini menarik yang barangkali menjadi salah satu topik dari kuliah sistem dan manajemen teknologi informasi ini. Tadi sudah disinggung bahwa ada sekitar 12.500 desa Indonesia yang belum terhubung internet dengan mudah. Nah, sekarang bagaimana kalau ada suatu keperluan atau mata rantai yang diperlukan oleh desa-desa terpencil tersebut ataupun kota-kota, kabupaten. Nah, tentu saja diperlukan suatu jaringan. Nah, jaringan seperti apa yang mesti dibangun? Apakah satelit, ataukah wireless ataupun kabel? Nah, tentu saja ini sudah ada beberapa usaha-usaha yang dilakukan dengan penggunaan palapa ring ataupun dengan tol laut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam logistik itu terkait dengan infrastruktur konektivitas. Konektivitas itu ada dua, konektivitas virtual dan konektivitas fisik. Kita mau ngirim sayur, kita mau ngirim pupuk. Nah, tentu saja diperlukan suatu konektivitas fisik untuk mengirimkannya dan untuk memberikan suatu informasi yang cepat sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kualitas, sesuai dengan requirement yang diperlukan. Kemudian juga tentu saja di faktor-faktor terkait dengan biaya, ini akan menjadi suatu persoalan di dalam logistik. Dan yang ketiga adalah bagaimana ketersediaan jaringan maupun infrastruktur TIK pendukung konektivitas fisik.